datang di Lapas Narkotika Kelas 2 Alangkat. Salah satu program pembinaan yang ada di lapas ini yaitu rehabilitasi sosial. Mau tahu gimana rehabilitasi sosial di tempat ini? Yuk, ikuti saya. Untuk menjawab rasa penasaran kita, saya sudah bersama Kepala Bimbingan Anak Didik Lapas Narkotika Kelas 2 Alangkat sebagai penanggung jawab program rehabilitasi sosial dan Bapak Arfian sebagai program manajer. Baik Pak, gimana kabarnya di hari Senin untuk memulai pekerjaan hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, senang sekali bisa dikunjungi sama tim Humas Lapas Narkotika Alangkat yang sangat luar biasa. Ada yang bisa kita bantu hari ini? Jadi kita bakalan explore gimana sih program rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Alangkat. Ya. Jadi kita masuk ke pertanyaan pertama nih Pak, setuju Pak? Siap. Iya. Sejak kapan sih Pak program rehabilitasi sosial ini dimulai? Oke, program rehabilitasi ini dimulai sejak 2020 ya. 2020, 2021, 2022 sampai sekarang 2023 tetap berjalan program rehabilitasi. Kalau tidak salah kemarin dari 2020 Pak Arfian sebagai project manager ya. Siap Pak. Itu ada berapa banyak kemarin boleh membantu? 400 orang untuk yang 2020 dan karena ada COVID-19 jadi untuk 2021 jumlah residen kita 240 dan di 2022 juga 240 dan untuk yang sekarang 140. Sekarang ya Pak? Ya. Oke, untuk latar belakang, apa sih Pak yang melatar belakangi program ini didirikan di Lapas Narkotika Alangkat Pak? Jadi ya latar belakang ini kan kita menerima amanat dari program pemerintah pusat ya, di mana kita harus membuat Indonesia ini bersinar. Bersinar itu bukan hanya bercahaya, tapi ada kepanjangan yang bersih dari narkoba. Karena itu sesuai dengan amanat turunan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 yang mengatakan bahwasanya si pelaku candu kemudian pengguna itu harus kita adakan rehabilitasi. Inilah yang melatar belakangi sehingga ada program rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas 2 Alangkat. Oke Pak, kita bisa langsung ke tempat rehabnya. Fokus dengan senang hati, mari kita ke sana. Kepada tim Humas Lapas Narkotika Alangkat, kita sebelum bertanya-tanya, kita akan menampilkan bukti mereka semangat sangat pulih. Nah, kita akan melihat sedikit sekilas yang mereka lakukan. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama. Oke?
Dan saudara Selamat. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa ya. Sekali lagi saya tanya, gimana kabar kita hari ini? Sehat. Mudah-mudahan terima kasih Pak Konselor yang telah membina. Jadi kita dibantu dari Plus untuk mengadakan program rehabilitasi. Baik Pak, seminar edukasi ini apa saja sih yang dipelajari sama residen-residen rehabilitasi? Jadi di sini konselor menyampaikan bagaimana mengatasi nanti bila kecanduan mereka di luar nanti kambuh, apa yang mesti dibuat, ataupun kemudian juga bagaimana mempertahankan biar setelah keluar dari lapas ini dia bisa mempertahankan tidak memakai narkoba. Jadi kalau bahasanya itu orang Jawa bilang langkah-langkah preventif. Ya, langkah-langkah pencegahan. Bagaimana dia juga bisa bertahan hidup, artinya tanpa narkoba, untuk mempertahankan kepentingan mereka. Oke, jadi kita sudah melihat kelas mereka ini seminar edukasi. Kita akan lanjut ke tempat program yang lain. Karena itu kami mengucapkan terima kasih ya. Oke, lanjut ya. Selamat pagi. Pagi. Faktor penghambat itu sebenarnya mulai dari diri mereka sendiri, ketidaktahuan mereka sehingga mereka tidak antusias. Ini program apa sih kan gitu. Jadi mereka awalnya tidak antusias, tapi karena tim Pokja kita dengan memberikan pengetahuan edukasi secara intensif, sehingga kita bisa mendampingi BP ini, mereka ini lebih antusias semangat untuk ternyata kami seperti itu. Nah, untuk kita tahu sejelas-jelasnya, mari kita lihat ini sedang ada sharing ya, biar kita dengar langsung dari para konselor kita yang dari Yayasan Medan Plus. Untuk itu, mari kita lihat. Pak Diki, ini kegiatan kita ini kegiatan apa aja? Saat ini kegiatannya CRG. Kegiatan presiden apa nih? Jadi CRG itu konflik resolusi hukum di running seminggu sekali di hari Rabu yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah apabila mereka ada gesekan. Jadi di momen CRG lah mereka menyelesaikan masalahnya dengan cara proper. Berarti di tempat ini, di lingkup belajar ini, mereka sharing tentang masalah-masalah mereka. Iya, jadi mereka di sini untuk mengekspresikan perasaannya gitu. Apabila si teman tadi punya feeling dengan si subjek, di sini diungkapkan tapi dengan rules-rules yang ada gitu, dan ada aturannya gitu. Berarti mereka cara menyampaikan emosi mereka dengan benar. Iya, dengan cara yang proper. Pak Diki, apa saja kira-kira hambatan dari teman-teman ini ketika pertama kali untuk melakukan program edukasi? Silakan. Kak, mungkin kalau yang pertama hambatannya karena mereka kurang edukasi ya tentang program, bagaimana program, jadi mereka merasa menolak gitu. Mungkin bagi mereka awalnya program ini tidak ada manfaatnya gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, kita kasih edukasi juga konselor semuanya, pada akhirnya mereka bisa mengerti dan bisa menerima. Kira-kira begitu. Karena Ketidaktahuan presiden tentang program. Iya. Berarti setelah diarahkan, setelah mereka mau untuk diarahkan, mereka bisa Iya, pada akhirnya mereka bisa mengetahui. Oke, terima kasih Pak Diki buat hari ini ya, tetap semangat dan kami selalu ingin kita memberikan terbaik buat seluruh residen kita supaya mereka bisa pulih dan kembali ke keluarga dengan optimal. Oke, sekali lagi selamat pagi. Kita selalu mengadakan monitoring evaluasi. Jadi melalui tim Pokja kita adakan apa saja evaluasi yang harus kita ambil, langkah-langkahnya, sehingga kita tahu untuk menindaklanjuti apapun kendala yang di lapangan, dan juga faktor pendukung ini dari para konselor yang kita adakan kerjasama MOU ya dengan Yayasan Medan Plus, sehingga mereka sangat expert, sangat kooperatif, sangat bersemangat untuk bisa membuat semua residen rehab kita ini kembali ke rumah. Baik, sebagai program manajer Pak Arfian, apa saja Pak faktor pendukung yang Bapak rasakan untuk mendukung program rehabilitasi? Ya, yang
paling penting dari dukungan itu adalah bimbingan dari pimpinan kita, terutama Pak Kalapas, dan juga ada juga monitoring dari Kanwil yang tetap mendukung kita ya per semester mereka berkunjung mari untuk mengevaluasi program rehab kita sejauh mana dan sampai di mana, itu juga menjadi faktor pendukung. Dan juga yang paling intinya itu adalah kekompakan daripada tim rehabilitasi itu sendiri. Oke, baik Pak. Berarti pendukungnya itu adalah dari pihak internal sendiri ya Pak? Dari monitoring kita sendiri, dari dukungan dari pendukung, dan satu lagi dari Yayasan Medan Plus ya. Dan paling penting lagi adalah rasa antusias dan sangat semangatnya Pak Kalapas untuk bisa banyak yang pulih dari anak rehab. Sabu-sabu, ganja dan sabu-sabu, ekstasi dan sabu-sabu. Saya jauh dari keluarga, hidup saya tidak teratur dan saya masuk ke penjara. Badan saya semakin kurus dan saya kehilangan kepercayaan dari orang lain. Dari segi kesehatan terganggu ya, terus dari kerjaan saya kehilangan pekerjaan saya. Emosional tidak terkendali, kerap tidak peduli. Saya jadi teratur, saya sering beribadah. Badan saya sudah kembali sehat. Alhamdulillah kesehatan saya lebih membaik, fisik saya bagus, dan ibadah saya pun lebih tinggi. Saya lebih istiqomah dalam menjalankan ibadah, puasa, dan saya mulai peduli terhadap Tuhan. Orang tua dan dukungan dalam rehab. Saya ingin kembali kepercayaan orang kepada saya dan menyenangkan hati orang tua saya. Saya dapat dukungan dari keluarga ya, termasuk teman-teman saya juga. Ya, saya sangat senang dan disinilah saya belajar untuk memperbaiki diri supaya saya bisa kelak survei di masa depan saya nantinya. Saya merasa senang, bersyukur karena saya ada di sini. Saya sangat senang ya bergabung dengan lingkungan rehabilitas ya, kumpul sama mereka semua untuk menjadi lebih baik lagi. Saya sangat senang sekali karena saya dibimbing oleh para konselor dan IG untuk menuntun jalannya proses pemulihan saya. Safari LPN Langkat pada program rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika kelas 2 Langkat ini mudah-mudahan mampu menjawab rasa penasaran sobat kelas 2 dan masyarakat di luar sana tentang program rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika kelas 2 Langkat. Warga binaan yang mengikuti program ini diharapkan dapat mampu menjadi lebih baik lagi, menjauhi narkoba, meningkatkan kualitas diri, dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat dengan baik. Baik Pak, udah Pak Alfian, terima kasih Pak hari ini. Sama-sama. Sering-sering main kemari. Siapa? Sangat senang. Nanti ada safari yang kedua Pak. Pasti kita tunggu kedatangannya di episode selanjutnya. Nah, stay tune. Thank you. Demikianlah safari LPN yang pertama. Untuk sobat Pastika yang penasaran apa saja sih yang ada di Lapas Narkotika kelas 2 Langkat, yuk komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Safari LPN yang kedua akan diadakan lagi loh. Jangan kemana-mana ya. Dadah!